Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kita yang terakhir ya untuk saya, yaitu pertemuan 7. Minggu depan kalian sudah masuk ke UTS ya, seperti itu. Jadi hari ini kita pertemuan terakhir. Saya mohon maaf karena kita pakai Zoom lagi atau online lagi full ya. Karena kondisi juga di luar gerimis, hujan, dan kalau Anda cek masih menggenang gitu, masih banjir ya. Gitu. Saya nggak ingin kalian tuh bingung gitu loh. Kalau kemarin tuh ada cerita dari Pak Hari tuh macet di jalanan gitu ya, lembus banjir gitu kan, terus mau nggak mau lewat anggur gitu kan, lewat anggur macet karena bayangin aja orang berpikiran sama lewatnya anggur kalau nggak lewat Porpo gitu gitu, tembus di jalan apa Awe Sarani gitu gitu baru naik gunung ke arah Trisari gitu gitu. Nah itu akan ribet banget biar tembus ke jalan Pahlawan dan seterusnya. Saya tahu sih jalan-jalan seperti itu, cuma macetnya tuh loh teman-teman, paling parah tuh kan ada mobil gitu, gitu. Mobil yang bahasanya itu jalan untuk motor kadang-kadang dia nekat gitu loh, yang penting bisa bisa apa ya, nggak macet, padahal kalau dia bisa masuk situ ya bakal bikin macet gitu. Nah terus kalau kalian oke ntar ya, mana share screen-nya. Nah, ini oke, kalau kalian mau ngecek juga itu sebenarnya gini tuh teman, kalian nggak harus nanya teman, kalian bisa ngecek di portal CCTV-nya Kota Samarinda, ketik aja Samarinda Kota ini, samarindakota.go.id ya, itu bisa kalian manfaatin. Cek aja di bagian gambar CCTV di sini tuh namanya nih, CCTV nih ya. Nah misalnya lihat tuh daerah-daerah yang kira-kira masih banjir ya mana-mana gitu, contoh simpang remaja nih kita klik. Nah bisa kita tahu tuh, jadi kayak kalian tuh nggak usah apa ya bingung-bingung masih banjir nggak sih. Kalau saya sih nyari infonya tuh cepet gitu, di sini nih cari-cari aja CCTV. Nah ini simpang remaja guys, kalau kalian melihat itu masih banjir tuh, ya banjir. Jadi ya saya pikir wah orang pasti muter nih gitu. Dan saya nggak pengen kayak ke kampus basah-basah, sepatu basah dan lain-lain gitu. Yang lembus mana ya? Lembus nih, Simpang Lembus. Simpang Lembus sih nggak tahu dalam sih sudah, tinggal dikit lagi. Nah, ini Simpang Remaja. Sempat aja malah nggak banjir loh saya cek. Tapi kan nggak mungkin dong kayak muter jauh tuh baru lewat belakang gitu. Nah, ini lembus guys, ini masih banjir. Kenapa kita jadi tukang CCTV sih? Tapi ya itu informasi buat kalian. Jadi kalau kalian mau ke kampus terus hujan gitu ya, terus lihat ada banjir gitu. Nah kalian bisa cek di CCTV ini dan itu real time ya datanya, lihat di sini ada jamnya. Jadi kalian bisa tahu tuh ya. Atau suruh cutting aja, cutting lihat kan CCTV misalnya gitu, gitu kan. Masih banjir, nah itu jadi alasan bisa. Ini mau kering nih ya, mudah aja segera kering lah. Ini kalau saya masih agak basah nih. Gitu. Oke ya, saya lanjut materinya kita lewat Zoom. Jadi hari ini kita belajar namanya stuck. Stuck itu bukan stuck ya. Stuck itu kan kadang-kadang macet gitu atau seperti apa gitu. Ini kita baikin dulu, update dulu 2022. Hampir sama materinya. Saya belum nyalakan ballpen. Epic pen saya mana ya? Epic pen. Epic pen. Bentar ya. Jadi kalau kita orang SI teman-teman ya seperti itu, kita harus tahu informasi apapun. Kalau perlu tuh sebenarnya di lab itu ada CCTV juga teman-teman ya, bisa dipasang. Jadi mohon, oh ya kemarin laporan loh. Jadi kalau kalian di lab atau di ruang kelas atau apapun, mohon jaga etika ya, attitude kalian ya. Ya nggak tahu dari kelas mana gitu. Pokoknya intinya jangan sampai nanti ada laporan SI ini nggak sopan duduk di atas meja gitu, gitu. Ya. Tadi ada sih di grup dosen gitu, grup dosen kami aja sih gitu. Tanya Pak Putut ini maksudnya tolong dong adabnya ditingkatkan apa Pak, duduk di atas meja. Hah, saya pikir siapa Pak, ya nggak tahu kemana sih katanya, saya nggak ada fotonya nah, gitu, tapi ada CCTV-nya sih kita gitu. Jadi di lab itu kan CCTV ya, nah, bisa diakses di situ gitu ya. Jadi kalian juga harus berpikir oh iya ya gitu, saya diawasin nih gitu di mana di gedung baru gitu. Jadi jaga attitude kalian ya, karena posisinya kita loh di lab orang gitu loh ya, dan juga ini juga di ruang kelas juga sama ya. Ya, dan di atas meja, suara jangan nyaring-nyaring karena apa, tembus suaranya teman-teman ya. Karena gedung baru tuh ada sekat di sebelah kiri itu yang nggak ketutup ya. Makanya kalau ada orang kuliah di bawah di kiri kanan udah nembus tuh kiri kanannya gitu. Ya. Itu kelemahannya gedung baru sih karena suaranya masih nembus. Oke, saya lanjut nih materi kita.
Ya. Jadi di sini kita belajar namanya stack. Stack itu tumpukan teman-teman ya, teman-teman. Tumpukan. Bayangin aja tumpukan itu seperti tumpukan buku, tumpukan piring, tumpukan baju gitu ya. Nah, itu contoh logika sederhananya suatu algoritma stack ya. Itu berarti sebuah benda yang ditumpuk gitu, ya kan. Nah, tapi kenapa apa hubungannya dengan komputer, Pak? Gitu. Mungkin kan juga berpikir ini algoritma buat apa sih kok ada bentuknya tumpukan nih, ya kan? Nah, kita bahas dulu pertama kita kembali ke struktur data dulu, mengingat lagi sih sebenarnya. Jadi cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien ya. Karena kemarin saya udah bilang masalah searching dan lain-lain, jadi harus efisien. Nah, data itu apa sih? Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Nah, contoh data tadi itu adalah sebuah gambar bisa, itu data. Tapi sebenarnya gambar itu jadi informasi. Contoh tadi yang ada banjir tadi tuh, ya kan? Itu adalah informasi, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat di gambar tadi tuh yang di CCTV, nah ini contoh satu ya, cara mengetahui data atau informasi itu gimana sih Pak? Pertama lihat di sini nih. Nah, di bagian sini ya, kalau kita lihat nih bahasa cara kalian menjelaskan data. Ya. Nah, data itu boleh berupa angka digital teman-teman. Biasanya berupa tanggal, terus hari atau tulisan. Nah, tapi kalau udah berupa gambar, nah gambar gini, gambar sebuah banjir gini, ini sudah jadi informasi teman-teman. Ya, informasi. Nah, datanya yang mana Pak? Nah, data itu bisa berupa tanggalan ini nih. Nah, bisa berupa tanggal ini. Nah, aduh sorry. Nah, ini namanya data. Ini data ya, ini data. Kenapa? Karena kan ini tanggal sekarang, ini gerak sih sebenarnya, tapi pelan. Jam 7.56 ternyata masih banjir di sini, ya kan. Nah, ini data ya. Ini data. Nah, tapi kalau udah keseluruhan, udah sampai gambarnya gini, ya kan, sampai gambar gini, itu udah jadi informasi, info. Ya kan, artinya kan kalau anda tanya anda tanya saya, Pak, simpang remaja banjir enggak? Banjir. Mana buktinya nih? Infonya. Nah itu loh, ya kan. Beda dengan ditanya cuma banjir enggak? Anda cuma nulis banjir. Nah itu data gitu loh. Walaupun mungkin orangnya yang di dekat situ udah ngelewatin arus atau udah lewat air banjirnya gitu. Tapi selama nggak ada foto itu bukan informasi yang valid gitu loh. Makanya kalau kita bicara tentang informasi ya seperti itu ya. Jadi data-data tuh seperti ini, data, ya kan, ada jam, ada tanggal, baru di sini ada nama tempat, gitu. Ya. Nah kalau ininya, gambar ini itu namanya informasi atau sudah jadi data yang diolah, karena sudah diproses nih gambarnya. Oke ya, saya close lagi. Oke, nah terus di bagian sini kita lanjut lagi. Jadi kita membentuk apa sih Pak? Ya kita tuh sistem informasi, kita tuh membentuk sebuah informasi dari data yang kita olah. Makanya kita harus berpikir. Nah CCTV itu termasuk sistem informasi ya teman-teman. Jadi artinya apapun yang kita butuhin, CCTV itu bisa terkoneksi dengan siapapun, mau orang luar atau orang siapapun gitu ya. Dengan catatan dia punya akses gitu. Nah ternyata CCTV itu di open teman-teman. Ya, di open oleh siapa? Oleh pemerintah biar kalian juga bisa akses. Ada juga CCTV yang hanya bisa diakses oleh oleh suatu instansi aja, contoh CCTV-nya kepolisian. Nah itu bisa juga seperti itu ya. Ya siapa tahu dia bisa menggunakan e-tilang gitu-gitu, atau dia masang CCTV tersembunyi bisa juga. Bahkan di Unmul tuh akan segera dipasang juga CCTV gitu teman-teman. Jadi kalau ada begal atau kejahatan itu Unmul punya bukti gitu ya. Tujuannya apa? Kan kalau ada CCTV kan kalian juga mikir kan, mikir apa Pak? Mikir melakukan kejahatan lah seperti itu. Ya. Contoh yang kejadian lagi hit di Samarinda tuh, ya kan, kegiatan pencabulan tuh sama balita, ya kan? Itu ketangkap orangnya sekarang kan, seperti itu. Ya kan? Kalau kalian lihat videonya, itu kan Anda lihat oh itu informasi Pak, cepet. Tapi lihat ada CCTV di situ, infonya di mana ya di situ. Jadi bisa ketangkap orangnya, ya kan? Ya kayak buat yang punya balita atau adik, hati-hati ya teman-teman. Kita kan nggak tahu orang, ya kan? Ya bulan dia mau nyium aja sih. Kalau saya lihat tuh dia kayak bahasanya ya mungkin dibilang jomblo ngenes lah dan lain-lain ya dia bilang gitu. Cuma lucu kalau anak orang tiba-tiba lucunya terus ada cium gitu kan. Dan itu pun beda, maaf ya, beda kelamin gitu. Itu bahaya loh teman-teman. Jadi jangan Anda berpikir naik motor lihat bayi lucu cewek gitu, atau tiba-tiba turun terus ada cium gitu. Ciumnya bukan di pipi lagi, di bibir. Wah, udah itu namanya sudah
cabulan gitu ya, mesum Anda berarti gitu. Nggak kenal kok tiba-tiba gitu. Kalau masih saudara masih oh ini tetangga aku nih ya, masih ditolerir, tapi ini orang asing loh. Nah, makanya dilaporkan lah, ya kan. Karena kita tahu kan kenapa dia masang CCTV. Pasti dia tahu alasannya. Takut mencurikan, ya kan. Di RT itu udah pada mulai tuh teman-temannya CCTV ya, dipasangin tuh CCTV. Jadi kalau ada begal, curi motor atau maling itu gampang ya. CCTV-nya dipasang di mana ya, di tempat-tempat strategis. Begitu ada apa ya, jam malam gitu ya, udah nggak, mungkin ronda itu udah dikurangin seperti itu. Cuma ada satu yang ngawasin, monitoring gitu. Makanya saya sempat bilang ke kalian juga kan, ke depan tuh mungkin ronda itu udah nggak perlu keliling-keliling gitu. Kalau selain ini kan masih sih mukulin apa tiang listrik jam berapa, tung 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 gitu. Nanti ke depan mungkin nih kayak seperti polisi tuh, diam di pos ronda, di pos rondanya tuh ada CCTV tuh. Tinggal dilihatin CCTV-nya sambil sambil main catur. Lihat itu ngapain tuh, orang itu mencurigakan. Nah, datangin baru ditanya, ngapain nih kamu, kok kayak orang mencurigakan. Nah, gitu. Itu yang seperti itu yang harus dipikirkan. Nah, apakah hanya CCTV doang? Enggak juga. Makanya saya selalu bilang ada beberapa aplikasi yang bisa kita kembangkan, seperti panic button. Kalau yang paling gampang sih nggak usah pakai aplikasi, pakai WhatsApp aja deh, WhatsApp RT gitu, ya kan. Apabila ada orang mencurigakan tuh, jadi cepet-cepet, ya kan. Entah nelpon grup atau enggak di foto baru atau enggak di chat. Gitu. Pak, rumah saya kayaknya ada orang mencurigakan nih, saya dengar ada suara ini nih, tolong ke sini ya, kirim orang. Nah gitu loh. Jadi RT itu akan segera ngirim orang, jadi orang bisa tahu gitu, ya kan. Ya logikanya pokoknya intinya dari jam 11 malam ke atas atau jam 12 malam ke atas ada orang mau bertamu kan aneh gitu, ya kan. Seperti itu sih logikanya. Anda kan harusnya sudah istirahat seperti itu, ya. Nggak hanya kos-kosan teman-teman. Kalau misalnya contoh Pak, saya kos-kosan nih gimana? Yang cari yang ada kos-kosannya ada CCTV lebih bagus, teman-teman. Ya. Kenapa? Anak kos-kosan tuh sering banget ya kena jadi kejadian kemalingan gitu. Entah sepatu kalian yang kalian taruh di luar gitu. Intinya teman-teman, kalian kalau ngekos ya itu harus berpikir, jangan berpikir ini aman gitu. Enggak, ada berpikir kayak waspada aja gitu. Ya. Paling bagus ada CCTV, motor bisa diawasin gitu kan. Terus kalau ada orang keluar masuk jadi awasin gitu. Yang punya kos juga aman gitu. Kenapa? Kalau ada yang aneh-aneh, yang nakal bawa pacarnya ke dalam, nah itu kelihatan di CCTV, bisa ditegur gitu loh, ya kan. Atau bahkan bisa diusir gitu loh, ya kan. Karena dia punya bukti, punya informasi gitu, ya kan. Seperti itu loh. Wah ini bawa bawa cowoknya nih, lah bahaya tuh, ya kan. Ini bawa ceweknya nih, nah ditegur sama bu kos, dia nggak boleh. Nah, enak kan CCTV-nya, jadi aman, saling menghormatinya dapat. Saya seru lagi kalau ada sensor gitu, sensornya bisa ada alertnya gitu, ya kan. Jadi kalau saya pasang jam 12 malam ke atas, saya nyalakan alarm bunyi kalau ada orang mencurigakan masuk, dah gitu aja, bisa seperti itu ya. Tapi ke depan kan belum sampai seperti itu. CCTV cuma CCTV doang, dia nggak bisa deteksi ada bentuk muka dan lain-lain. Tapi Anda bisa bayangkan nggak, ke depan tuh ada pengolahan citra atau face recognition seperti sensor yang ada di absensinya FT itu kan, bisa buat absen tuh, sama mengetahui sensor suhu tubuh gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu digunakan untuk apa? Untuk keamanan security. Jadi kalau saya udah nyalakan security-nya udah nyala on gitu ya, nanti pokoknya akan bunyi kalau ada orang mencurigakan, udah gitu aja. Maka itu seru banget kalau bisa jadi. Ya. Ini struktur data jadi suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakterisasikan oleh organisasi atau operasi didistribusikan terhadapnya. Ya. Jadi pemakaian struktur data yang tepat dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Nah, itu ya algoritma ya, atau struktur data. Nah, struktur data linear itu ada stack, ada struktur data tipe yang kemarin saya jelaskan, ya, stack yang ini. Jadi kalau kalian belajar stack, jadi tipe ini biasanya merupakan suatu objek nyata, tetapi cara memproseskan harus dilakukan dengan cara yang apa nih, penutupan yang abstrak ya, cara yang abstrak atau belum bisa ditentukan. Cara jelasin itu agak beda, makanya saya contohkan tadi itu stack itu dengan tumpukan. Kenapa? Karena tipe stack itu adalah yang terakhir masuk itu yang diproses. Gitu. Lucunya tuh sistemnya stack di komputer Anda itu adalah yang terakhir masuk itu yang diproses. Gitu. Kan saya udah cerita kemarin, stack itu kayak mana Pak? Stack itu mirip seperti, kalau di komputer itu mirip seperti lelang gitu ya, lelang gitu. Jadi lelangnya itu orang buka
lelang dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang diambil yang terakhir, yang input terakhir, yang contoh saya komentar terakhir gitu. Tapi komentar terakhir tertinggi gitu loh. Jadi ada algoritmanya itu adalah yang komentar nilai tertinggi max-nya. Itu bagus kayak kalau kita bisa buatkan sistem. Oh iya, bisa buat UTS tuh. Nanti saya harap mungkin itu aja kali ya. Jadi gini nanti lah saya buatkan algoritma. Saya dapat ide tuh. Bikinkan aplikasi lelang berbasis Python lah. Boleh lah. Intinya nanti kalian masukkan data, contoh ya, masukkan data A, B, C, D, masukkan jumlah uangnya berapa, contoh lelang dari 20.000 misalnya. Nah, dia posting tuh, ngepostnya 1, 2, 3 ngepost, dia harganya tertinggi, kita diambil. Nah, sebenarnya itu gampangnya apa? Ya pakai aja bilangan maksimum, kan gitu. Ya kan? Pasti dia ngomong gitu tuh. Itu gampang, Pak. Berkata, bikin aja bilangan maksimum dari beberapa inputan. Ya udah nilai maksimumnya kita ambil, ya kan? Itu bisa seperti itu, ya kan? Tapi itu terlalu gampang berarti nggak jadi deh. Saya kepikiran dari itu mau bikin sistem lelang. Tapi kalau sistem lelang kan gampang, nilai maksimum aja diambil, ya. Mau dia jam berapa pun. Contoh nih, saya terakhir jam 18:55 misalnya. Terus saya tutup, yang diambil sama dia pasti yang tertinggi, walaupun di tengah-tengah ternyata yang tertinggi di tengah-tengah ya, tengah-tengah yang diambil gitu loh. Bukan yang terakhir jawab terus murah gitu ya, itu bakal merugikan penjualnya dong, seperti itu. Maka strategi dia kan cari yang nilai maksimum dah aja ya. Ternyata sistemnya lelang itu masalahnya bukan yang terakhir tapi yang mahal gitu. Dia kan searching di database dia, saya scroll dulu ya deh. Oke, pemenangnya adalah si ini karena dia menjawab atau penawaran terakhir tapi tertinggi gitu. Ya lucu dong kalau penawaran terakhir pertama 5 juta, ada yang nawar cuma 2 juta, dari itu yang menang. Nah itu kan akan sangat merugikan siapa? Penjualnya dong. Ada 5 juta loh yang nawar, maksudnya yang diambil 2 juta, ya kan? Nah berarti algoritma diambil apa? Menghitung nilai maksimum dari inputan gitu. Ya, seperti itu. Ya kita inputkan 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, baru yang isi lagi 5.000, ada 2.000. Yang diambil adalah yang 10.000. Berarti nilai maksimum yang diambil. Nggak jadi ya, saya nggak jadi bikin itu. Kayaknya itu gampang gitu. Nggak jadi. Oke, definisi stack. Nah, jadi stack itu tumpukan ya. Ingat, tumpukan dari benda. Ya, sekumpulan data yang diolah diletakkan di atas data yang lain gitu. Jadi suatu urutan elemennya dapat diambil dan dapat ditambah hanya pada posisi akhir. Jadi kayak tumpukan gini ya teman-teman, tumpukan benda. Nanti ada contoh tumpukan yang saya jelaskan. Nah, dia bersifat last in first out, LIFO namanya. Nah, ini sering banget saya tanya-tanya gitu, iseng-iseng kalau misalnya contoh suatu datanya dapat A kan. Kamu tahu LIFO nggak gitu? Hah, LIFO ya kan. LIFO itu apa, Pak? Ya kira-kira apa itu? Nah, gitu. Baru dia kan ya last in first. Oke, last in first out apa itu? Nah, gitu. Dari kalimatnya kan udah tahu last in first out. Yang terakhir masuk itu yang keluar gitu, atau yang diproses seperti itu. Ya, last in first out. Nah, itu kalimatnya dari bahasa Inggris tersebut. Jadi kita udah tahu, oh iya nih, berarti yang terakhir masuk itu yang saya proses ya. Nah, kaitannya nggak adil kan? Mungkin nggak bikin loh, kok yang terakhir masuk ini proses, Pak. Kalau kita antri aja kan harusnya yang pertama datang kita yang diproses atau dilayanin oleh orangnya gitu. Nah, tapi ada beberapa kajian atau beberapa algoritma malah pakai ini teman-teman, pakai stack, ya kan. Makanya saya selalu bilang contoh yang tadi lelang tadi, atau enggak mungkin apa ya, yang terakhir masuk itu apa gitu, saya lupa, cari-cari lah, contohnya banyak. Yang saya tahu baru lelang, baru mungkin kalau konser, bahasanya konser ya, kalian datang terakhiran, saya datang terakhiran tapi Anda pulang lebih awal gitu aja deh. Itu contoh paling enak sih, ya kan. Karena mungkin kalau Anda antri bensin atau antri antri minyak gas kemarin gitu ya, atau minyak goreng kemarin, itu yang terakhir yang dilayanin gitu. Kan lucu. Udah ngantri capek-capek, malah yang di belakang dilayani. Nah, itu akan menimbulkan perkelahian gitu, pertumpahan darah gitu. Karena apa ya? Kalau yang terakhir yang diurusin, baru Anda ngomong dengan gamblangnya, Pak, saya orang IT, saya pakai LIFO aja deh gitu, pakai stack. Jadi yang terakhir itu yang baru datang itu saya layanin. Orang yang capek-capek di depan dan lainnya, wah, Anda akan ribut. Ya kan?
Tapi kalau berbasis komputer untuk start itu bisa digunakan untuk aplikasi lelang tadi ya teman-teman. Makanya yang terakhir, tapi dengan catatan mungkin ada N ya, nilai tertinggi. Bukan masalah terakhir itu sudah, enggak juga. Ada juga strateginya tuh nilai terakhir, tapi apa gitu. Mungkin bisa. Ya. Kadang-kadang ada game-games yang dimana orang itu iseng sih, kayak siapa itu ya. Pokoknya banyak dulu giveaway gitu. Dia bikin di Facebook komentar ya, bilang ini yang terakhir ngomong itu yang saya pilih. Itu kalau salah Mbak Imbong itu gitu di Facebook. Ayo teman-teman komentar. Jadi komentar tuh sampai penuh sampai jutaan tuh hanya isiannya cuma spam yang nggak penting, gitu. Ya kan. Isinya apakah semangat atau hashtag tertentu gitu, biar naikkan rating mereka gitu kan. Tapi sekarang udah hilang gitu, karena memang kalau gitu tuh udah mungkin modalnya juga bakar duit kan gitu. Ya, siapa yang bakar duit kan gitu. Terus itu kan ngasih motor, ngasih mobil, ngasih ini, ngasih rumah, ngasih uang. Yang jadi masalah kalau nggak ada modalnya udah habis kayak mana gitu. Ya kan. Kalau saya lihat sekarang sudah nggak ada, entah itu dilarang ya, dilarang. Tapi kalau misalnya udah nggak ada yang modalin gitu. Ya, karena dia udah punya nama, udah punya follower, ya kan. Tapi kalau saya sih berpikir follower yang ada sekarang ini itu bisa dibeli gitu. Ya, ini satu orang akun orang Indonesia ini bisa megang 10 akun. Ya, saya yakin sih. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih kita mau jualan follower itu bisa gitu. Ya tinggal bikinkan akun bodong, contoh bikin aja putut01@gmail, putut02@gmail, putut03@gmail, passwordnya samakan semua, kan enak kan bikinnya, ya kan. Sampai saya bikin putut sampai 100 gitu, @gmail gitu, ya kan. Nanti bisa bayangkan begitu nanti, saya jual ya 100 follower gitu, harganya sekian, jualan saya ke tiap-tiap influencer gitu. Tapi kan saya capek di awal, tapi nggak apa-apa, mungkin saya akan mempekerjakan orang bikin akun. Bikinkan apa Pak? Bikinkan akun YouTube, bikinkan akun Instagram, bikinkan akun Twitter misalnya, ya kan. Tapi nanti begitu ada orang pesan, gitu, ayo dong beli dong 1000 akun, bayarnya berapa? 2 juta misalnya. Saya bandrol 5 juta lah, untung saya. Kenapa? Ya akun lo gratis buatnya. Cuma kan butuh waktu ngerjainnya aja. Bikin Instagramnya lagi, kasih foto lagi. Fotonya gambar avatar aja lah. Gitu. Atau gambar apa. Gitu. Terus begitu nanti ada yang beli, ya udah tinggal di follow, klik. Tapi kan harus login. Harus pakai aplikasi. Ya kan? Nah, itu butuh bisnis juga seperti itu loh. Entah kalian buka buat device atau multi device, serah ya. Atau login logout juga bisa seperti itu. Ya kan? Bisnis gitu, ya kan, follower gitu atau bahkan jadi buzzer bisa loh, satu orang tuh jadi buzzer. Anda bisa bayangkan nggak gitu loh, lagi pemilu nih, kan lagi mau deket tuh pemilu, nanti ya udah bikin status apa yang mendukung pasangan calon, itu saya tinggal login pakai akun-akun yang lain gitu, terus menjatuhkan atau meninggikan suatu pasangan calon gitu. Padahal itu orang yang sama. Nah itu bisnis yang lagi ada juga ya. Mau buzzer nggak gitu, atau saya mau nggak saya bikin goreng suatu influence atau semacam topik, ya kan. Makanya kalau saya lihat komentar banyak rame, itu saya lihatin aja akun-akunnya, paling baru dibuat kapan, temannya dikit, ya kan, teman dikit. Kalau enggak paling parah temannya banyak tapi fotonya ngawur gitu loh ya. Paling gampang tuh sebenarnya, mohon maaf ya, ini bukan narasi tapi kayak foto cewek seksi aja, ya kan, atau cantik lah, cewek cantik gitu. Pasti banyak yang follow tuh, atau banyak yang minta pertemanan gitu, ya kan. Habis temannya udah banyak, berubah dia fotonya, ganti, ya kan, ganti lagi gitu, ya kan, gitu loh ya. Itu strategi tuh sebenarnya, diganti fotonya lagi. Tapi kalau Instagram kayaknya susah kalau nggak bikin video, karena dicurigai wah ini akun aja nih gitu. Tapi kalau Facebook itu ya bahasanya kasih foto-foto, udah nih berteman, ada yang entah ya dicentang-centang udah jadi teman banyak, dapat teman banyak, berubah lagi fotonya. Nah kalian kan nggak nyadar gitu. Nah Facebook nggak nyadarnya gimana, kan teman Anda juga banyak, betul. Begitu saya ganti foto, saya langsung pilihannya jangan di share ya foto perubahan saya. Jadi kalian tuh nggak sadar kalau teman kalian di antara 5.000 itu mungkin ada yang fake atau bahasanya bohong, penyusup juga bisa bilang gitu. Nah, makanya itu bisnis yang kalau mau saya bisa ke depan lebih wah juga. Bayangin aja kalau saya punya akun 100, ya kan. Tinggal saya ada buat isu apa, saya tinggal gorengnya apa ya, saya akan arahkan orang-orang yang lugu itu untuk rame gitu, ya.
lugu-lugu tuh kayak mana ya, orang-orang nggak ngerti politik gitu, atau fanatik dengan suatu pilihan, kita goreng gitu. Iya nih nggak pro rakyat bla bla bla, masa hilang lah gitu gitu. Jadi ujung komen lagi tuh, saya pakai akun satu lagi komen lagi, betul tuh Pak, ini kok bisa gini gini gini, kayak mana sih. Nah, jadi ujungnya tuh sebenarnya itu tuh orang yang sama tapi komentarnya tuh banyak gitu. Wih banyak banget komentar 100 pada orang yang sama. Nah gitu. Dan paling parah ada orang yang bukan akun fake tapi asli gitu, ikut ke goreng gitu ya kan, jadi rame. Makanya viral-viralnya tuh biasanya seperti itu, lihat dari komentar kan enak. Nah cuma teman-teman ini saya ceritain, jangan ikut seperti itu. Kenapa? Kan nggak bagus. Terus paling parah kalau anda pakai akun asli, anda di capture mengucapkan ujaran kebencian, anda bisa masuk penjara. Gampang ngambil kalian penjara itu, tinggal capture screenshot sudah. Kalau Facebook tuh saya aktif teman-teman. Kalau kalian berteman dengan saya, tuh aktif. Cuma saya nggak pernah bikin status gitu. Ya, males soalnya. Biasanya kalau ada status pasti yang komen teman-teman rame sih, tapi saya jarang. Kalau saya kayak Pak Haryo itu kan aktif tuh di Instagram, di mana aktif. Kalau saya sih cuma cari informasi aja, liatin gitu aja. Ya. Saya di tag-tag, oh iya gitu aja. Nggak ikut menyebarkan gitu. Itu ya guys. Lanjut ya. Jadi stack itu LIFO, last in first out. Jadi kalau ditanya apa itu LIFO, last in first out. Nah kalau yang satu lagi itu namanya Hiu Hiu tuh ya, kue ya, kue gitu. Tulisannya hui gitu ya. Itu tuh dia bersifat FIFO, first in first out. Ya FIFO, jadi F depannya. Ya first, pertama kali datang itu yang pertama kali keluar. Nah itu seperti antrian biasa, antrian pembelian bensin dan lain-lain, beli tiket, ya kan. Pokoknya itu seperti normal, seperti biasa. Nah cuma yang kita pelajari kali ini itu adalah namanya start. Gitu. Lucunya adalah yang terakhir datang itu yang saya layanin, lucu memang. Tapi ya di komputer ada, boleh. Gitu. Tapi fungsinya buat apa ya? Anda bisa pilih nanti buat apa. Nah jadi gini ya, dia post, pub, and top. Ini salah satu operasi dasarnya. Push itu dia naruh tumpukan ke dalam sini. Jadi kalau ada tumpukan taruh, ada tumpukan taruh, ada tumpukan taruh. Nah, stack ini di bagian dalam sini namanya tempat penyimpanannya, ya kan. Lalu pop itu dia mengeluarkan atau memproses. Kalau ngetop itu kalau salah dia di delete gitu. Ya. Mirip seperti data itu bisa kita input, bisa kita hapus, bisa kita delete, ya kan. Bahkan kita bisa descendingkan yang terakhir yang mana gitu. Ya. Makanya kalau enak itu sebenarnya kalau kita bicara tentang sorting, searching yang kemarin, descending juga, ya kan. Itu mempermudah apa? Proses data. Saya udah selalu lihatkan kalian tuh caranya gini Pak. Gitu. Caranya seperti ini ya deh. Nanti data itu diginikan. Gitu. Ya kan. Karena kalau cuma data mentah, terus Anda nggak olah, itu akan merepotkan diri Anda. Gitu. Ya. Nah ini saya jelaskan juga, sistem informasi itu adalah data yang diolah menjadi informasi ya. Jadi jarang kalau ada contoh nih pimpinan mau rapat, Anda kasih data mentah gitu. Data mentah yang bertumpuk 2000 data Anda kasih ke pimpinan. Pimpinan nggak mau gitu loh. Kenapa? Ngapain saya membuka data gitu, kurang kerjaan. Kalau saya mau nyari orang ya tinggal tanya mana yang namanya ini datanya mana, gitu aja. Tapi kalau saya butuhnya apa? Saya butuh data informasi gitu loh. Ya, data udah diolah jadi informasi. Berbentuk apa? Berbentuk chart, berbentuk angka, berbentuk gambar gitu. Ya. Artinya kalau saya mau menjelaskan tuh enak gitu loh. Atau saya minta penjelasan mana bukti penjualan kita hari ini, ya kan? Nggak lagi cuma ngomong doang gitu loh. Anu Pak, laku kok 10, mana buktinya laku 10? Mana bukti faktur penjualannya? Nggak ada Pak, wah nggak laku 10 nih gitu. Ya. Makanya Anda harus tahu juga kenapa ya, ini saya jelasin juga. Kenapa kalau saya lihat lagi rame-rame itu adalah kasir-kasir seperti Indomaret, Alfamart, atau kasir dimanapun, itu apabila ada barang hilang yang nombok itu adalah kasir. Gitu. Makanya jangan Anda remehkan kerjaannya mereka, udah berdiri terus gitu kan, ada tempat duduk gitu kan. Terus kalau ada barang hilang, itu yang nombok adalah kasir gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dicek loh, nggak ada barang ini gitu, ya kan. Nah, udah. Apalagi paling parah ada pengutil loh, pengutil itu ya teman ngambil maling itu. Nah, itu kan bahasanya jangan berpikir gini teman-teman ya. Perbuatan apapun namanya maling atau gimana, itu nggak ada namanya faktor ekonomi teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat, kasihan ibu-ibu, kasihan udah kakek-kakek, udah bapak-bapak, mungkin lapar atau kasihan sama keluarganya, ya kan, atau dan lain-lain. Nggak gitu teman-teman caranya gitu loh. Kita tuh udah dididik jangan maling ya, gitu. Ya kan?
lucunya malingnya bawa motor gitu loh, ya kan, seperti itu loh. Jadi lucu gitu, ke Indomaret maling gitu, atau itu bawa motor dia. Ya mau ada sih kalau perlu tuh ya bahasanya mohon maaf ya, dia mungkin lusuh dan lain-lain gitu. Tapi namanya dia maling ya itu kejahatan, nggak bisa dibela gitu. Ya. Kalaupun misalnya Anda pengen jadi ngebela ya apa gitu, apakah Anda mendonasikan kah dan lain-lain ya. Nah, jadi sistemnya itu udah terkomputerisasi. Jadi kalau ada barang yang hilang, itu akan dibebankan ke kasir. Anda bisa bayangkan kalau dia lolos, ya kan? Yang bayar 1 juta, gaji dia udah berapa, dipotong dengan harus ganti gitu. Ya. Makanya kadang-kadang saya kasihan juga sih orang-orang kerja di kasir tersebut, karena memang tanggung jawabnya besar gitu. Selain ngurusin melayanin pembeli gitu, mereka juga mau nggak mau harus awas gitu ya. Bukan berarti kita curigaan gitu ya, ya kan. Makanya tapi kan masalahnya adalah ini masalah kejahatan guys gitu. Kalau ketangkap pasti nangis-nangis, disuruh ganti 2 kali atau nggak dibawa ke kantor polisi gitu. Makanya diwanti-wanti kan di depan gitu. Kalau ada maling, mohon maaf kami tidak bisa memproses di sini, pasti kami bawa kantor polisi biar jerah gitu. Tapi kalau kantor polisi sih biasanya sih di mediasi aja, dimaafin. Tapi ingat biasanya dimaafin itu kan malu dulu gitu. Harus ada keluarga yang ngambil lah gitu. Ternyata kan baru tahu wah ternyata maling. Malu dulu, RT bakal tahu gitu kan. Paling parah tuh jadi gosip Anda. Nah, efek jerahnya tuh efek sosialnya itu. Gitu. Jangan Anda pikir tuh habis tawuran nih, oh saya tawuran nih Pak, kelahi gitu. Ya. Nanti efek sosialnya itu yang kena. Betul. Ya, efek sosialnya yang kena. Jadi kalian tuh akan digosipin dulu selama kita sebulan, mungkin kan nggak bisa keluar rumah gara-gara itu. Nanti kan jadi gosip. Paling parah yang kena malah keluarga Anda. Anakmu masuk polisi ya kemarin, ngapain gitu. Wih ternyata berandalan. Nah, keluarga Anda. Padahal Anda yang sampai begitu. Anda kan kelihatan gagal, wah war Genji gitu, lain. Tapi gitu kena masuk penjara tuh ya kayak ayam sayur gitu sudah, ya kan. Itu karena posisinya Anda udah mengganggu ketentraman dan paling parah bertarung nyawa dan ujungnya cuma mati konyol gitu ya. Kalau yang kalian sudah kuliahan, nah mungkin lah kalian tawuran lagi gitu. Ya. Mungkin kalau kalian sudah dewasa ya, terus kalian lihat orang tua mungkin ngakak gitu. Kenapa? Ya ampun, dulu aku kurang kerjaan ya ngebela seseorang yang mungkin nggak jelas. Yang kelahi siapa, yang bermasalah siapa, ikut-ikutan lempar batu gitu atau gimana. Itu lucu. Makanya saya bilang setia kawan Pak gitu pasti. Setia kawan tuh gini namanya. Contoh nih, teman Anda udah salah gitu. Tapi Anda belain, ada yang gitu. Jadi kadang-kadang terbawa arusnya itu salah seperti itu. Dianggap pokoknya setia kawan gitu. Padahal yang salah teman Anda gitu, nah dibelain. Nah, Anda harus berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut saya zaman-zaman anak-anak sekolah itu kayak gitu memang kebiasaannya bahasanya pola pikirnya masih belum terbentuk gitu. Makanya memang untuk sikap dewasanya masih harus diawasin. Ya, seperti itu. Kalau lihat anak tawuran, ditangkap cuma duduk, tertunduk lesu. Tapi kalau udah ketangkap polisi, dipanggil orang tua, nangis di rumah. Kenapa ya? Entah hukuman apapun gitu. Ya, entah kalian nggak bisa pakai fasilitas dan lain-lain. Ya. Itu efeknya. Tapi ya kembali lagi ke orang tuanya mau nggak mendidik anaknya. Karena kalau udah meninggal ya udah itu urusan beda lagi temennya. Lanjut guys ke stuck, malah sampai ke kriminal. Karena posisinya gini, kalau saya sih IT itu bisa nanti arah fokusnya bisa ke arah kriminal ya. Karena kita bidang IT ya, IT itu akan mengarah kemana-mana gitu loh. CCTV, terus arah-arah data kriminal. Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya contoh Anda ngelakuin kejahatan, entah itu ngebegal atau tiba-tiba tawuran, terus dicatat tuh di SKCK, nangis Anda nggak bisa dapat kerja, percaya deh. Gitu. Ya kan? Untungnya mungkin bahasanya mereka nggak mencatat, biasanya cuma ya udahlah kejahatan ringan gitu. Tapi kalau udah kejahatan ngebunuh gitu, udah dicatat itu, ya, ya kan, membunuh psikopat gitu kan, membunuh orang dikuliti, wah udah, membunuh orang dan kekerasan dikulitin pula, udah itu perusahaan gitu, udah males gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Jadi udah begitu Anda keluar pun jadi sampah masyarakat lagi gitu. Ya pasti gitu. Ya itu hukuman buat Anda. Jadi Anda gimana? Mau buka usaha? Oke, karena berubah buka usaha. Saya gimana? Jadi ada keluarga Anda atau entah Anda gimana serah. Pokoknya dia kesalahan di Anda dari awal ya udah selesai.
memang agak susah diungkapkan kata-kata. Kenapa? Siapa tahu dia udah bertobat, Pak. Bisa tuh dia berubah. Siapa tahu dia kemarin ini hilang. Ya kan orang kan udah dibekalin akal gitu. Kalau dia hilang dari awal ya berarti itu udah salah dia. Gitu. Udah ada pola pikirnya di situ. Ya. Dibuat peraturan tuh tujuannya biar menghandle otaknya itu teman-teman. Wah kalau saya ngelakuin kejahatan nih nanti bakal ada JSKCK nih. Paling parah keluarga saya malu gini. Itu udah tercetak kan di diri Anda juga gitu. Ya kan? Saya yakin Anda mau mukul orang ngajak lah itu mikir kan. Wah nanti bermasalah nih, wah nanti bakal dimarahin. Anda aja kadang-kadang mau berpikir untuk berkonfrontasi dengan dosen atau staf juga mikir, wah nanti dipersulit nih, atau wah nanti aku kuliah bakal susah nih gitu. Karena punya musuh gitu. Nah, orang-orang seperti itulah yang kadang-kadang memang alurnya dibuat seperti itu biar lebih teratur gitu. Diatur gitu. Ya. Tapi begitu dia sudah berpikir semaunya sendiri, lampu merah dilanggar, aturan-aturan nggak mau diatur, ya udah dia akan jadi sampah masyarakat. Jangan berpikir gini teman, saya pengen beda Pak, saya pengen orang seperti di Amerika bebas. Anda kalau mau tahu ya di Amerika di luar negeri itu rasisnya gila banget gitu, ya rasisnya gila banget. Ya. Makanya kalau saya lihat video-video yang maaf ya kekerasan yang menghina, kira berkelahi, minuman keras, pembunuhan gitu, karena memang di sana tuh terlalu bebasnya dia kebablasan. Ya, merasa dia super power gitu loh. Ini diri gue loh mau bertato kamu gimana. Tapi kalau di kita itu kita dibatasi dengan catatan kita sesuai dengan norma ya kan, dengan kebaikan gitu gitulah. Kalau di sana kan sesuka-suka dia gitu. Pokoknya kalau negara udah ada aturan itu ikutin guys gitu loh. Sama seperti di kampus. Ada aturan pakai pakai sepatu, pakai baju berkerah, ikutin gitu loh. Ya. Ketemu dosen tegur, Pak betul ya, gitu. Ya saya gitu juga. Gitu. Kalau saya bingung sih ini kelas mana gitu pasti gitu tuh. Kelas mana ya? Seperti itu. Tapi kalau saya biasanya lihat itu dari seragam Forza gitu. Ini mungkin ini ada tingkat nih berarti gitu. Kalau kakak kan kayaknya Forsanya dia warna apa gitu. Saya mau nanya itu sih. Maksudnya emblemnya beda. Saya tuh pengen kadang-kadang mungkin mohon maaf ya. Pengen tuh ada pengenalnya tuh kalau Forza tuh bajunya tuh ada angkatannya gitu loh. Jadi biar enak gitu loh. Maksudnya kalau kalian kan akrab aja dengan kakak tingkatnya, ini kenal ya kakak tingkatnya. Tapi kalau saya tuh kan nggak kenal gitu. Banyak betul yang harus dihafal. Gitu. Saya nggak tahu nih angkatan berapa gitu. Makanya sering salah sih. Saya angkatan 2021 Pak. Oh, ya saya kira 2020 gitu. Jadi gitu. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama juga hafal sih. Tapi yang hafal biasanya cutting duluan. Cutting. Ya. Makanya cutting biasanya terkenal dulu ya. Oke lanjut di pemrograman itu jadi kalau kita pakai stack ya kita ada push, ada pop, ada clear, ada empty, ada full ya. Nah push ini untuk input, pop itu untuk memproses ya atau mengambil item yang tumpukan paling atas, clear itu membersihkan atau dikosongin datanya ya, masukkan isi data stoknya. Jadi kalau isi empty itu ngecek ini datanya ada nggak gitu ya kan. Pernah kalau berkata itu kalau kita mau input data dia bisa ngecek isiannya masih bisa diisi ini masih kosong isi gitu. Nah kalau full dia akan ngecek apakah stoknya udah penuh. Nah kalau Anda tanya Pak kenapa dibilang ada penuh ada kosong gitu, dia pakai database teman-teman ya, bisa pakai sistem database. Anda bisa berpikir nggak mungkin dong Anda bikin suatu data itu bisa banyak. Biar kata kalau contoh konser itu ada batasnya kan. Contoh kapasitas dari gedung panggung ini adalah 3.000 ya. Kan mungkin ada pasal 5.000 ya kan. Makanya sering terjadi tuh ya mohon maaf ya terjadinya membludak, desak-desakan, ada yang meninggal. Itu karena panitianya maruk gitu loh. Maruk banget tiket dijual lebih gitu. Ya. Konser BTS Samarinda, wah rame kan set. Dijualnya cuma 5.000. Ya, ternyata calon-calonnya banyak di luar terus panitia juga kayaknya mumpung nih banyak yang mau beli ada yang mau beli jutaan misalnya ya udah 10.000 5.000 dan 10.000 Anda bisa bayangkan numpuk di dalam kayak sardin deh sardin ada jaraknya ya seperti itulah numpuk gitu. Anda bisa bayangkan terdesak-desak ada yang meninggal terus panitia gimana ya masuk penjara gitu loh. Kenapa karena dia menyalahin aturan gitu. Ya. Kalau dia bilang Pak mohon maaf Pak kami tidak tahu kalau bakal seperti ini gitu nggak mungkin ya kan karena dibilangin yang dijual cuma sekian kenapa dijual lebih ya kan gimana caranya mohon maaf nih dia bisa masuk ke dalam robos. Kalau zaman saya dulu tuh kalau nonton konser tuh robos atau paling sering tuh mohon maaf ya ini menonton bola itu kalau dulu
lapangannya gor segiri tuh ya. Itu kan pendek tuh yang betonnya. Itu mohon maaf banyak yang nakal gitu. Zaman saya dulu ada sih. Tapi saya nggak bisa naik karena badan saya berat gitu. Saya bagian tukang ngangkatnya aja gitu. Jadi kan robos lo tembok itu naikin gitu. Kayak main panjat pinang tuh. Seperti itu. Jadi itu tuh pendek. Makanya di semen-semen terus tuh sama gornya tuh. Jadi makanya tinggi. Tapi sekarang udah gornya udah bagus gitu. Jadi tinggi ya nggak mungkin dipanjat gitu loh, ya kan. Karena logikanya kalau kemarin tuh gornya tuh hanya 2 orang atau 3 orang tuh udah bisa bisa naik gitu loh. Gitu. Ya kan. Nakal sih, tapi ya sebenarnya itu berbahaya kenapa? Karena kalau di dalam itu penuh, ya kan ada orang yang mau ngambil tempat duduknya ternyata udah penuh, nah mereka berdiri dong. Ujung-ujungnya kan nggak nyaman. Nah, itu. Tapi namanya dulu pemikiran zaman dulu ada zaman pusam mania gitu, itu dulu zamannya rame-rame seperti itu. Nah, kalau konser ya gitu ya teman. Jadi kalau kita bicara tentang suatu kotak gitu ya, dan kalau contoh Anda jadi panitia nih, panitianya entah aplikasi atau apapun yang di situ bawa banyak orang, Anda harus pikirkan tadi gitu. Jangan berpikir cuan, tapi Anda membahayakan keselamatan orang lain gitu. Bukan masalah cuan ya, Anda masuk penjara gitu. Kenapa? Anda lalai, ya kan? Atau bahkan malah melanggar kesepakatan gitu. Kan target cuma 5.000 tiket. Kenapa ini 10.000? Udah dimarahin Anda enggak apa ya, memikirkan cuma uang aja gitu. Yang jadi masalah Anda di penjara. Yang paling parah adalah ketua panitia penyelenggara itu yang di entah dicabut izinnya juga bisa, perusahaan Anda bakal dipilotkan gitu kan. Karena Anda mencelakakan orang gitu. Ya, makanya seperti itu. Ya. Kalau Anda mencelakakan orang bukan cuan, Anda juga harus ganti rugi, harus Anda fasilitasin yang meninggal anaknya berapa, ya kan, orang tuanya terima nggak gitu. Paling parah ya dia punya anak istri nggak gitu. Ya, gitu. Oke, contohnya di Stark nih udah jelas tadi, tumpukan tagihan, tumpukan piring. Oh ya, tumpukan tugas juga boleh, ya kan. Ya, tumpukan tugas tuh mirip seperti contoh zaman saya dulu LKS ngumpul kan. Itu kan ditumpuk-tumpuk tuh. Biasanya kalau biar nggak dipanggil cepat, itu kita tumpuk paling bawah, ya kan. Pas ngumpul kumpulkan LKS-nya, LKS-nya lembar kerja siswa gitu kan, di SMA dulu ya. Nah, itu ditumpuk tuh. Nah, biasanya kan kalau guru kan dibawa, baru taruh di atas meja, terus dipanggil dari atas kan. Nggak pernah guru tuh ngambil paling bawah gini nih. Roboh dong tumpukannya. Makanya kadang-kadang yang paling atas tuh, sudah dah, kena duluan deh gitu. Kan. Yang namanya ini ya, maju ke depan. Nah, strateginya kan ada orang tuh kadang-kadang, paling bawah aja deh biar dipanggilnya nanti gitu. Ya kan? Itu udah rahasia umum sih. Makanya kadang-kadang yang biasanya yang nakal-nakal, nanti aja aku terakhiran, taruh di bawah ini tumpukannya. Nah, sama seperti itu. Mirip seperti juga tumpukan piring ya. Anda pikir kalau ada cucian piringnya banyak. Anda pernah nggak ngambil paling bawah? Pak pernah pecah atau jatuhan. Nah, seperti juga stuck. Ya, dia nggak boleh ngambil tumpukan yang paling bawah karena berbahaya. Kenapa? Karena masih ada data lain di atas. Tapi kan Pak, yang di bawah itu yang duluan saya ambil piringnya waktu ngambil piring kotor gitu di kondangan. Iya, tapi yang jadi masalah kalau saya tariknya paling bawah itu roboh piringnya, pecah dong gitu. Ya. Maka diambil dari atas cuci. Nah, seperti itu bukan piring itulah prosesnya. Ya. Nah, gimana kalau di sistemnya komputer itu berbasis seperti piring ini gitu. Ya. Nah, bayangannya seperti itu ya. Kalau bayangin stuck itu seperti itu. Piring yang diambil kan yang paling atas, yang kotor bersihin. Sampai akhirnya terakhir yaitu yang piring yang pertama kali kita ambil tadi. Ya. Nah, itu yang baru kita proses. Nah, kalau di data bayangin orang mau nggak nunggu antri terus parah saya datang paling awal malah di layanin terakhiran, ya kan. Nah, itu kita lihat dulu dengan studi kasus. Ya, jangan semuanya pakai stuck aja deh. Nah, itu nggak boleh, ya karena bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi dianggap aplikasi Anda nggak berguna gitu. Karena apa? Bikin orang kesel gitu kan. Kenapa? Datang awal dilayani terakhiran. Gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi itu contohnya. Aplikasi-aplikasi stuck itu biasanya bisa dipasang seperti ini ya, simbol tanda kurung, tanda tutup kurung dan yang lain ya. Jadi seperti ini. Nah, terus yang diperhatikan adalah tutup kurung ini saling bersambungan, mirip seperti if else ya teman-teman ya. Kalian harus tahu buka tutup tanda pagarnya dan lain-lain ya. Tidak boleh berselang-seling seperti itu ya. Jadi sebuah kurung yang harus merupakan pasangan yang buka yang paling terakhir ditemukan ya.
saya yakin kalau untuk tanda kurung ini kalian udah paham waktu if else gitu. Ya. Oke, caranya jadi pertama buat stack baru yang kosong, cara berulang baca token. Jika di token adalah kurung buka, if else-nya maka akan diproses di situ. Ya. Di akhir file jika stack tidak kosong beri pesan salah. Gitu. Ya. Artinya bisa stacknya udah penuh gitu kan, atau oh ini udah terpenuhi nih, maka kita bisa tulis sudah terpenuhi atau tidak bisa diinput lagi, bisa seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kalian rebutan minyak goreng aja itu kan pakai nomor antrian tuh, ya udah begitu anda datang terakhiran nggak dapat nomor kan, maka anda nggak dapat dilayanin, maka dibilang oh mohon maaf bu habis, nah gitu dah, ya kan. Makanya kalau kita bicara tentang suatu sistem pasti kita bicara tentang dunia nyata gitu. Kita lihat dunia nyatanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita logikakan ya, sebenarnya kalau kita mau logikakan itu sebenarnya kalau misalnya kemarin tuh macam-macam sih sistem. Kalau saya tuh sampai jalan-jalan tuh liatin ada yang pakai RT, pakai KK untuk beli minyak goreng gitu-gitu ada. Nanti Pak RT-nya yang ngantrikan ke tukang minyak gitu kan, nanti diisikan gitu. Baru dia itu lebih enak sih. Jadi dijatah satu rumah 5 liter katanya, pakai yang gede tuh Drijen gitu. Berarti beli minyak gitu. Ya. Nah itu Pak RT-nya, tapi Pak RT repot lagi kan. Gitu. Tapi kan dia udah memang layan masyarakat. Jadi dia beli per kakak. Jadi warganya tuh nggak antri gitu loh. Ya. Tapi kan masih manual di data PKK. Ya kan. Nah kalau pakai sistem bisa juga gitu. Cuma jadi masalah sistem ya itu tadi ya namanya juga langka, orang malah milih manual gitu ya. Saya udah ngeliat teman-temannya, jadi antri minyak goreng itu kasihan ibu-ibu yang memang butuh menggoreng gitu ya, kan? Atau mungkin kalian kan mungkin punya orang tua, kasihan banget kalau orang tua kalian malah yang ngantri, harusnya kalian tuh yang ngantri gitu ya kan. Cuma ya nggak tahu sih seperti apa minyak goreng kan susah, makanya kadang-kadang bingung gitu ya kan, Pak kok bisa sih Pak harga naik terus muncul semua, ya itu kita kurang tahu guys kenapa disembunyiin atau gimana gitu kan, itu urusannya politik ya, kita nggak bisa tekat gitu ya. Makanya orang bilang kan mending ada daripada langka gitu, cuma jadi masalah bukan itu, ada tapi mahal gimana, nanti bisa bayangkan gini, nanti Pak kalau kita membeli gorengan mahal dong Pak, benar tuh, nanti lihat aja harga gorengan OT-OT apa tuh lumpia yang goreng-goreng apalagi mau dekat Ramadan dengan itu bakal naik harganya berkali-kali lipat, mungkin 2 kali lipat mungkin ya, gara-gara minyak goreng mahal gitu. Kalau digoreng pakai minyak jelantah gimana Pak, minyak bekas yang nggak enak rasanya, nyampur-nyampur gitu ya kan. Makanya kan berpikir mungkin biar aja lah minyak goreng mahal nggak apa-apa, tapi efeknya itu nanti teman-teman ya, pas di anda butuh gorengan butuh itu, ujung-ujungnya nanti tukang gorengan ngeluh gitu ya, nggak hanya gorengan, nanti masakan-masakan juga sama, catering juga naik gitu kan, waduh minyak goreng mahal gitu. Udah naik lagi harga gitu ya. Itu efek dominonya gitu. Makanya dibuat satu harga tuh jadinya biar modal minyak, cuma ada yang panik buying gitu loh. Jadi Anda juga harus tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti orang komputer cuma ikut-ikut aja. Tapi kalau kita bisa analisis pasar gitu. Lihat ini kenapa sih gitu. Ada yang paling buying beli sampai 5, udah ngantri dapat 2, ngantri lagi dia besoknya, ngantri lagi terus. Paling parah dijual lagi gitu. Ya kan ada. Gitu. Jadi ya itu kesel-keselnya kita sebagai rakyat tuh gitu juga sih. Pemerintah udah ngasih tahu harga murah 14.000 gitu. Udah dong gitu, beli sewajarnya lah gitu. Ngapain kamu numpuk jadi mau jualan, tiba-tiba jadi penjual dadakan gitu. Kalau di sini ada yang numpuk ya maaf ya, kan kejam banget berarti gitu ya. Mementingkan diri sendiri seperti itu ya. Tujuannya itu kalau saya jadi pemerintah ya, saya kan pusing gitu gara-gara ada orang seperti wataknya seperti itu gitu, banyak bayang dan lain-lain. Tujuannya kan wah biar murah, biar apa, harganya murah-murah terkendali. Ya udah sekarang bingung dong, udah dibalikin deh subsidi tarik. Nah udah gitu. Jadi sekarang ya nanti persiapkan diri kalau harga mahal gitu, atau mohon maaf ya, efek dari itu mungkin gorengannya lebih tipis gitu gitu ya kan, tipis, bahkan lumpia isinya cuma dikit, lumpia biasanya panjang atau jadi kecilin gitu, gitu ya. Strategi itu macam-macam, orang nggak naikin harga tapi dengan strategi bisa gitu loh ya. Lumpia biasanya panjangnya berapa meter gitu ya, berapa meter lagi, berapa senti gitu ya, tiba-tiba ada nggak terasa kok jadi agak setengah ya, jadi dipotong dikit gitu, jadi wah ini kayak mana nih, tapi harganya sama gitu ya kan, tapi dapat rasanya beda, bukan rasanya tapi komposisinya berbeda seperti itu loh
Itu strategi ya teman-teman. Karena kalau penjual nggak seperti itu susah. Makanya kalau kalian mau berwirausaha itu harus seperti itu teman-teman ya. Atau kondisi minyak kayak mana gitu-gitu. Ya. Karena kita kalau konsumen kan cuma taunya pengennya yang murah, enak, ya kan, dan lain gitu. Kalau kita sebagai orang yang jualan, sepusing gitu. Kalau naikin harga rugi gitu kan. Ruginya kemana? Penjualannya atau proses produksinya lebih besar daripada penjualan. Lanjut. Udah setengah 9 nggak terasa guys. Dikit aja kok. Materi stuck tuh paling dikit. Oke, buka tutup ya. Jadi ada push gini. Nah, ini jangan lupa tutup kurungnya harus sepadan. Ya, jangan sampai nanti dia nyari buka tutup kurung dia nggak nemu. Nah, contoh stucknya dibuat seperti ini. Push input, dia akan input ke dalam sini, ke bagian sini. Nanti tutupnya dia ada popnya di mana dan seterusnya seperti apa. Itu seperti kalian proses seperti biasa aja kok. Ini jadi pikir Pak, apakah bentuknya harus push gini juga? Enggak, yang penting kalau di input dia masuk aja. Tapi orang namanya push untuk restart. Biar tahu, oh nih tipe data algoritma stuck. Kenapa? Ada push-nya, ada pop-nya, ada tadi clear dan lain-lain. Bentuknya seperti apa sih Pak? Bentuknya seperti hitam putih itu yang chart itu pilihan. Tombol 1 push, tombol 2 pop, tombol 3 clear gitu. Jadi seperti menu di aplikasi. Kalau kalian searching aja di Google banyak contoh aplikasinya stuck gitu. Ya. Udah banyak. Kenapa? Karena dari zaman saya dulu S1 2004 ya. Jadi saya angkatan 2004 udah tua banget ya. Itu udah ada gitu loh. Ya, dan itu pakai bahasa pemrograman jadul, pakai Pascal, pakai C gitu. Mungkin kalian bingung bahasa pemrograman apa tuh? Ya. Nah, itu udah ada. Makanya kalau saya suruh nih tugas atau UTS, bikinkan pemrograman stack. Wah, itu gampang kan, tinggal hari ini bikin, hari ini saya UTS kan, mungkin dia udah ngumpul di sore gitu loh. Karena saking banyaknya pemrograman itu di mata kuliah lain di Indonesia gitu loh. Ya, UI juga ada stack, di mana-mana ada. Pasti ada tugas stack yang di-share di blog gitu, atau apa, Anda tinggal download. Nah, makanya nanti UTS-nya mungkin saya agak bedakan. Saya akan carikan berdasarkan materi yang sudah saya berikan. Gitu. Ya entah program apa ya. Saya akan cari ya. Jadi siap-siap aja lah. Ya, seperti itu. Nggak usah dikhawatirin. Paling pemrogramannya kalau saya dapetin apa ya, semacam tadi pemikiran, saya ingin kalian gunakan searching tadi, searching sama ascending itu. Cuma nggak hanya itu, saya pengen itu ada fungsi lainnya apa gitu. Ya. Maksudnya di dunia nyata tuh ascending, descending itu buat apa sih gitu. Mungkin kalian, saya pengen buat sistem perankingan atau bikin aplikasinya tuh dihubungkan dengan sistem perankingan atau sistem prioritas gitu-gitu. Contoh saya ingin buat gini nih, misalnya saya iseng ya, tolong dong prioritaskan di mana yang uangnya lebih banyak, itu yang saya prioritaskan. Contoh Anda nabung, uang Anda 1 miliar gitu kan. Duit saya cuma 100.000. Ternyata diprioritaskan yang 1 miliar. Nah, itu gimana caranya, misalnya inputan datanya ada lebih dari 100.000, itu bisa tahu gitu. Begitu disimpan database, oh ternyata Anda skala prioritas. Uang Anda 1 miliar gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya contoh dari bank ternyata atau dari suatu instansi, dia nyari yang uang atau saldo simpanannya kecil, ya kan? Gitu. Makanya strategi teman-teman gini ya, kalau Anda nabung di bank, itu jangan kaget kalau Anda ditawari asuransi gitu loh. Ya, atau ditawarin investasi. Kenapa? Karena uang Anda di bank mungkin di atas 10 juta atau 5 juta. Itu pasti dihubungin tuh. Ya. Nah, itu trading lah apakah gitu ya. Pasti dihubungin. Kartu kredit sering banget tuh. Ya. Wah, ini bagus nih gitu. Ya, biasanya kalau kartu kreditnya udah kerja teman-teman ya. Gitu. Kan dilihat dia tahu juga pekerjaannya apa. Itu ya, jadi biar tahu. Dan itu pakai apa Pak? Kayak informasi ya, pakai sistem database. Makanya nggak segampang itu juga teman-teman bikin aplikasi itu. Ya, banyak faktornya ya. Makanya kalau saya bilang stack, hui atau apapun yang nanti saya coba buatkan, mungkin kalian juga harus bikin dari sekarang. Nanti mungkin saya mau buat gitu deh. Ntar saya pikirkan ya untuk UTS-nya. Nanti cek aja di MOS, saya akan sharekan deskripsinya. Yang pasti ganjil genap beda, gitu loh ya. Nggak mungkin saya buat sama. Ya. Kalau buat sama nanti mudah, kalian tinggal ada satu selesai, kalian tinggal buat. Ganjil genap kan pasti dia akan nyari temen yang se-cycle dengan dia atau sekumpulan dengan dia. Gitu. Ya kan? Nah, yang jadi masalah kalau satu kumpulan dengan kalian ternyata beda ganjil genap, ya selesai kan gitu. Terpisah juga kalian. Atau sebenarnya pengen tuh random banyak gitu, bikin soal tuh banyak. Mungkin dari satu UTS itu ada 4 jenis aplikasi yang harus dibuat. Ya saya tinggal buat aja 1, 2, 3, 4 itu aplikasinya ini.
Baru selanjutnya 5, 6, 7, 8 aplikasinya ini. Jadi dia akan random. Cuma capek guys ngoreksinya gitu. Karena saya males bikin banyak-banyak soal. Ya Pak, jangan banyak-banyak Pak. Kalau perlu satu aja. Ya itu mau kalian. Makanya saya bilang kan, jadi dosen itu juga harus mikirin itu gitu. Gak hanya mikirin tuh enak yang ngasih tugas itu. Kami Pak capek. Sebenarnya ya teman-teman ya lebih capek dosen tuh karena mereka lebih banyak betul. Karena tinggal ngumpul gitu. Tapi ya kayak ngerjain sih. Paling seru tuh dikoreksi. Kalau saya koreksi, cuma kadang di akhir teman-teman. Nah kesalahan saya itu kadang itu sih. Oke, saya lanjut lagi. Udah ya masih 9.40, masih ada waktu ya 20 menit. Nah, ini tangan oleh call stack ya. Call stack itu dia bisa memanggil dengan fungsi stacknya. Saya lupa kemarin itu ada program stack yang udah saya buat, tapi saya buat di bahasa mana ya? Nanti deh saya coba anukan ya. Saya lupa. Aduh dulu. Nah, saya coba cari dulu bentar ya. Ini masih slide ke berapa? 13-nya berapa? 21. Dikit lagi ya. Dikit lagi apa? Masih banyak. Contoh program stack di Python. Ada banyak kok. Nah, ini kan tinggal searching aja dapet kok. Gitu. Nah, ini ya tuh. Banyak blogspot banyak. Bahkan di YouTube ada tuh YouTube. Silakan belajar. Ya, GitHub juga ada nih GitHubnya orang ya. Gitu nih. Ya kan? Coba saya searching deh satu. Dia ada contohnya nggak sih atau gambar aja lah minimal. Nah, ini ya. Sama kalau yang saya jelaskan push pop. Jadi yang terakhir datang itu yang diproses ya gitu. Oh, ini contohnya ini. Oh, saya pernah buat. Nah ini ya, bentuknya gini ya teman-teman. Kalau programnya lihat, push, pop, check empty. Nah ini sama seperti kalian bikin menu yang kemarin ya. Jadi kalau kita klik tombol satu, misalnya nanti dia akan melakukan push objek dengan cara dia clearkan dulu, bersihkan dulu, baru dia masukkan data yang diinginkan. Gitu. Ada contoh runningnya nggak ya? Oh nggak ada nih. Dia cuma contoh itu aja. Nah dia nggak bisa nih. Kalau mau coba boleh ya kan coba sendiri ya. Maksudnya kayaknya waktunya terbatas. Ini bisa kalian coba ya. Itu stuck. Jadi intinya kalau stuck itu seperti ini gambarnya. Ya, ya. Tumpukan terakhir, yang ini terakhir ini akan diproses. Nah, jadi kalau kita ketik pop, maka yang diambil itu yang di atas teman. Ya. Ya kan. Cara kerjanya pokoknya saya push ada data satu, input lagi data dua, data tiga. Nah begitu saya pop, maka data tiga yang saya ambil. Gitu. Data terakhir yang saya proses seperti itu. Nah, jangan bingung. Pokoknya intinya pas saya push jadi input data terakhir yang saya ambil ya terserah data apapun bukan data terakhir. Terus gimana Pak data yang paling bawah? Selama data di atas yang nggak diambil, yang di bawah nggak bisa diproses seperti itu. Nah di sini udah contohkan nih, bagus banget contohnya nih. Kalau contoh lainnya banyak nggak ya? Ada kok. Nah ini ya, nih satu lagi nih. Tuh stuck ya. Tuh ini contoh nih. Mobil, motor, ya kan. Motor dulu yang diambil, mobil tetap di bawah. Nah itu contohnya ya. Jadi biar kalian tuh ya udah tahu sih Pak dari ilustrasi piring tadi udah jelas gitu. Tapi ini contoh lagi. Nah kalau untuk algoritmanya dia gini. Ini bisa contoh nggak sih ya? Bisa di running nggak ya? Saya tuh nyari yang bisa di running. Oh, ini bisa nih kayaknya nih. Coba ntar ya. Hop. Ini. Input berapa banyak kata yang ingin diinput? Berapa banyak kata? Data kali ya? Kok kata sih? Mungkin saya inputkan 5. Contohnya ya, saya masukkan bisa tulisan nggak ya? Coba mobil, motor, bus, truk. Nah, ya. Oh, mobil speedometer oval. Dia ini salah nih. Makanya saya nyoba inputnya apa datanya seperti apa. Cuma saya buat 5 terus saya input tadi sini ya 5 10 5 6 9 2. Oh, dibilang fals juga. Berarti ini apa sih? Jadi salah buat ini. Bukan nih, bukan stuck ya. Berarti dia kayaknya lain ini. Ya. Banyak kata. Lalu banyak kata tuh apa dibuatnya kata apa? Coba saya ulang lagi ya. Ini katanya ini kata apa? Ntar ya. Ini dia bilang nih loh. Siang, malam, terbit, tenggelam. Kata bisa tambahkan. Coba ini. Berapa banyak kata? Benar kok 5 ya. Siang,
angka juga false. Ini berarti masih tugas nih. Berarti disuruh sama dosen ini. Dah, tuh aja deh. Lanjut. Nggak cocok. Ngambil stuck, teman-teman ya. Atau contoh program. Itu jangan ngambil sembarangan, teman-teman ya. Asal, cobain dulu lah. Gitu. Ya. Saya sering lihat kadang dihajar aja gitu. Sebenarnya, salah nih. Saya blok ya. Berarti yang benar kayaknya ini nih. Cuma saya belum pernah. Dan dia ada contohnya sih. Jadi saya malas. Oh, bentar-bentar. Saya punya ide. Coba saya copy ini codingannya taruh di sebelah sana, bisa nggak dijalankan? Bentar ya, nih saya coba ini nih. Tetap di sini. Pinjam ini ya IDE-nya dia. Nah, ini. Kita ada sepes.p itu apa ya? Sepes.p ini apa nih? Ini. Saya lihat deh. Running jam. Oh, jalan guys. Memang jenius kita nih. Coba ya. Oke, 1. Pilih menuan 1 pop. Tambahkan data. Jadi pakai angka atau beta? Coba 90. Oke. Terus ngapain nih? Enter lagi. Oke. Push lagi ya. 20. Ya kan? Cek datanya mana? Ada nggak? Cek tampilkan objek terakhir 4. Nah, itu nemu. Ya. Paham ya cara kerjanya. Coba panjang dari stack 5. Apa itu? 2. Oh, betul kan data tadi sih 2. Nah, gitu ya. Terus saya mau push lagi nih 1. Saya masukkan angka 1000. Nah, ya kan? Nah, terus saya cek lagi tampil objek terakhir 4. Maka 1000 kan tuh. Ya kan? Terus tiba-tiba saya mau proses yang terakhir input tadi. Saya ketik pop nomor 2. Nah, maka 1000 dihapus. Oh, dihapus ya, bukan diproses ya, dihapus. Nah, gitu ya. Jadi bahasanya tuh seperti itu ya. Yang terakhir datang itu yang diproses gitu. Terus yang gimana Pak yang tadi saya input dari awal? Yang nggak diproses lah selama data di atas masih ada. Ya. Ini contoh yang pas nih biar kalian tahu gitu contoh program. Nah, cuma di sini kan ini kan contohnya cuma menu aplikasi Stack gitu kan. Anda bisa bayangkan kalau Stack itu digunakan untuk apa gitu prosesnya gitu. Ya. Jadi ini nggak usah saya jadikan UTS lah. Saya rasa ini bisa jadi tugas aja udah bisa. Makanya kemarin waktu saya ngasih tugas kakak tingkat kan bikinkan ya Stack bentar aja jadi set baru ngumpul semua nih. Ya rata-rata ya udah ada banyak di internet teman-teman. Ya. Silahkan nggak cari-cari ya. Ini contohnya. Nah, jadi kalau untuk yang Python kemarin juga, misalnya contoh nih, misalkan nanti punya adik tingkat ya, yang mohon maaf nih, laptopnya dia berhalangan atau 2 GB dan lain-lain, manfaatkan gini-gini ya teman-teman ya. Kasih tahu sama dia, manfaatkan ini nih, begini-gini nih, yang online gini nih, ya. Jadi nggak ada alasan buat dia bilang RAM saya kurang Pak, RAM saya rendah, nggak bisa jalankan Python. Pakai tuh online ya, begini-gini nih, ya, nih bisa tuh. Ya. Jadi selalu ada cara gitu, nggak bisa dia alasan dengan laptop atau mohon maaf nih nggak bisa di handphone. Betul nih bisa di handphone nggak? Kalau saya sih bisa. Kalau saking keselnya mungkin kalian bisa bilang ya udah ngoding pakai handphone. Caranya gimana? Buka nih browsernya ini, nanti kan coding tuh di handphone itu. Ya. Bukan kita teman-temannya apa ya nggak bolehin atau apa gitu ya. Nggak kasihan dia nggak punya laptop gitu enggak, tapi dia harus dibuat mandiri teman-teman. Ya. Bukan jadi alasan contohnya ya. Dia adik tingkat kalian nih, dia kan punya adik tingkat 2022 tuh mungkin 3 kelas teman-teman ya, jadi siap-siap. Nah, pertama cara didik mereka tuh bukan, Pak saya belum punya laptop, ya mungkin mohon maaf dia kurang mampu dan lain-lain. Tapi Anda harus bilang ke mereka, Dek, kamu masuk ke prodi atau suatu bidang studi yang kalian harus butuh laptop atau komputer lah minimal. Jadi gimana caranya Kak? Entah Anda pinjam laptop teman Anda, pinjam 2 jam atau sejam, ya pokoknya ada usaha gitu loh ya. Nggak mungkin lah teman Anda pakai terus laptopnya 24 jam misalnya, pinjem lah sebentar gitu 2 jam atau sejam. Kalau Anda ke warnet gitu loh ya, ke warnet nyewa 500 perak atau 1000 gitu di Pramuka banyak misalnya gitu, baru Anda ngoding gitu, entah pakai aplikasi atau install yang seperti ini juga boleh gitu. Ya. Di warnet jangan malah main game di warnet ya. Main game aja sih Pak. Nah, ya. Itu caranya tetap mendidik gitu loh. Jadi makanya kalau ada anak-anak yang angkatan baru gitu ya, maaf ada yang kurang mampu dan lain-lain, saya selalu bilang di lab banyak komputer tuh pakai aja gitu. Nanti kalau ada yang marah
atau bahasanya dia nggak bolehin, nanti ngelapor ke saya aja gitu. Karena kepala labnya udah ngomong kok boleh dipakai. Karena kan udah bayar UKT loh teman-teman. Bayar UKT itu boleh pakai lab. Cuma yang betul-betul dirawat, jangan juga pakai lab suka-suka kalian gitu. Ini laptop nih aku yang bayar nih pakai UKT. Nah, itu pemikiran salah dan terus dia berpikir saya mau rusak laptopnya, diketiknya keras-keras atau mau saya dibanting lah gitu, klak 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 gitu. Kan saya lihat tuh ada orang ngetik tuh kayak ranggas gitu, tok 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 gitu kan. Sampai bunyi gitu nah, nyaring gitu. Padahal ketik pelan aja, udah jalan kok programnya atau ketikan jalan. Itu contohnya ya untuk start. Program start banyak, selanjut lagi materi ini sedikit lagi 847. Maaf ya kalau saya usahakan waktunya pas jam 9 pokoknya. Nggak bisa kita selesaikan. Pak, sudah Pak, cukup, nyerah gitu. Ya. Karena saya pengennya kalian dapat maksimum juga. Kan totalnya 3 SKS. Oke, pada array ada stop, and stack, ada stack kosong, berharga min 1 dikurangkan 1, lalu stack pass dilakukan dengan increment counter top dan seterusnya. Saat terjadi pop, lakukan decrement counter top. Ya, jadi yang paling atas itu yang akan diproses. Nah, ini gambarannya kalau stack tadi sudah saya contohnya mobil tadi sih sebenarnya. Tapi ini bawah juga. Jadi kita push A, atau kan jatuh paling bawah di bawah sini ya. Jadi dia gini nih, ya. Saya push nih A, set ini ya. Maka dia akan disimpan ke sini. Saya push B, set, maka dia ke sini. Yang A gimana Pak? Ketumpuk di bawah sini dia. Nah, A ini dia nggak akan diproses ya kalau yang B-nya belum keluar gitu. Ya. Bahasanya tuh ada tuh nggak bakal dipanggil wawancara atau dipanggil proses kalau yang di dalam belum keluar gitu loh. Ya kan antri gitu. Ya kan. Yang jadi masalah lucunya adalah dari belakang gitu. Tiba kata orang baru datang, kamu duluan ya gitu. Kan aneh gitu loh. Anda capek-capek datang pagi, datang hadir duluan, malah diproses yang belakangan. Nah, itu kan bikin kesel. Nah, maka di dunia nyata ini belum tentu bisa digunakan. Tapi kalau di dunia IT itu bisa dengan catatan tertentu. Nah, ya lanjut. Ini area doubling jika stack full karena posisi dalam area sudah terisi, maka bisa kita temukan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bahasanya pemrogramannya pakai Java malahan. Ya. Array, new, bla bla bla, nanti dia akan bentuk list, baru dia akan ngebentuk array-nya di situ. Nah, running time-nya itu adalah satu proses satu ya, 01 ya. Jadi seperti yang saya input kali itu satu data. Boleh nggak Pak saya input array? Jawabannya nggak bisa teman-teman ya. Tapi kalau untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bisa ya. Sorry, kalau bahasa tinggi bisa. Tapi kalau contoh untuk dasar basic ya, seperti yang kalian pelajari sekarang, itu kita belajar satu-satu dulu lah gitu bahasanya. Kalau saya di lapangan tuh kayaknya PHP bisa sih. Bisa input array sekali banyak, dan itu tidak terpengaruh dengan timer atau time-nya satu gitu, enggak. Tapi saya bisa input sekali banyak gitu. Ya. Cuma kalau kita mau buat dia yang di akhir itu yang saya proses, itu bisa saya buatkan lagi algoritmanya gitu. Ya. Cuma saya rasa bisa diinput sekali banyak. Tapi kalau lagi belajar, kita belajar satu proses satu. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh pemrogramannya. Saya rasa pakai Python aja lah, nggak usah pakai Java. Nah, ini sama ya. Stack create sebuah node baru, pop, majukan, dan seterusnya. Ini contoh bahasa Java. Oke. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Kalau soal stack ini. Boleh kalau mau tanya ya teman-teman ya. Satu. Masih ada 10 menit. Nah, tentukan opsi. Oke. Dia nggak bisa ya nunjukin semua stacknya gitu. Maksudnya nilai array-nya gitu. Coba cek empty dong, 3-nya. Oh, nggak bisa. Tampil kolom terakhir, panjang dari stack 5. 3. Tapi ini nggak lengkap ya teman-teman, karena dia nggak bisa, nggak ada tombol clear gini. Ya lah, coba source code yang ini Pak. Nah, source code ini di webnya ini aja guys, saya kopikan aja lah. Ini ya guys, coba ya guys, boleh. Sebenarnya kalau kalian cari di internet teman-teman, itu sudah banyak teman-teman. Kalian ketik aja kok gini nih. Nanti habis stack tuh ada juga namanya quick itu. Nah, itu banyak juga gitu loh. Nah, nih. Tapi quick itu akan diajarin sama Pak Amin ya gitu. Ya. Tuh.
Kalau saya sih udah struktur data tuh udah sering ngajar, jadi ya tahu sih sudah pasti urutannya ini. Habis tree. Nah, kalian jangan takut dulu, Pak, susah nggak sih? Pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena ini adalah algoritma teman-teman ya. Contoh kita cari lagi ya, stuck ya, satu lagi lah, masih ada waktu kan. Paskan lah. Nah, ini coba ini punya ini nih, stuck. Tapi GitHub sih. Beda lihat aja. Tuh data stuck. Nah, kalau kalian mau belajar lagi tuh di YouTube-nya ada juga. Tapi kan saya nggak mungkin nyetel YouTube nih. Dia ngajarin tuh. Ya. Oke, coba mulai menggunakan stuck dan Python, market trading. Coba nih. Struktur stuck dan query dalam Python, array stack, mengenal fungsi stuck dalam pemrograman. Nah, ini banyak ya guys. Saya coba-coba nih. Nah, kalau kode program, ini saya lupa ini pakai apa ya. Bawaan di Google juga ada ya, tentang Python yang online tuh ada kok. Ya, cari-cari aja. Nah, ini ada prune dan lain-lain bisa digunain. Jadi bisa dipakai nih ya kalau mau. Ini bawaannya browser aja sih, bawaan iframe-nya. Ntar cari contoh sebelah-sebelahnya. Oke, ntar ya kita lihat. Ini apa contohnya? Nah, ini contohnya. Ini stack query dehui. Ini apa sih? Ini dia mencontohkan antrian. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita lihat gini kan agak aneh kalau stuck tuh gini ya, kalau stuck itu ini duluan yang di proses tuh yang belakang. Kamu duluan gitu. Lucu kan? Yang ini gimana? Ini enggak gitu loh. Nah, itu stuck. Ya, lucu kan? Wah, kok gitu Pak? Ya, itulah stuck. Jadi nggak tahu sih emang dari dulu saya juga mempertanyakan algoritma ini buat apa Pak kalau merugikan gitu. Ada beberapa tertentu yang memang membutuhkan stuck. Tapi kalau untuk belajar yang ini ya stuck tuh seperti itu. Nah, ini stuck tuh. Jadi kalau kita masukkan angka print 4 ya kan? 4 2 dan seterusnya dia akan bisa seperti ini. Nah, print 4 2 5 1. Jadi yang inputkan yang terakhir dia akan di situ. Contoh input 1 ya kan 2 baru dia 4 baru 5 ya. Ya 4 2 dulu ya oke. Nah, itu contoh ya. Nggak tahu sih cara proses dia seperti apa. Itu contoh gambaran stuck. Tumpukan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini pelit nih. Kalau gini bukan berarti dia nggak mau bagi loh ya. Tapi pingin kalian tuh ngetik. Kalau gini mah nggak bisa di copy paste gitu loh ya. Tapi kalau nggak salah, kalian juga harus lebih pintar ya teman-teman ya. Pakai aplikasi seperti apa ya? Omnipack loh, merubah gambar menjadi nah, gini loh. Kalian tuh juga harus melek teknologi gitu. Dia ketemu gambar yang banyak gitu ya. Kalian bisa pakai tuh convert image to text. Nah, gitu loh. Jadi bisa dicari-cari. Jadi begitu kita dapat gambarnya, tinggal save as aja. Kalau males, oh ini bagus nih gitu kan. Klik kanan, save as, baru Anda upload ke situ. Nanti dapat teksnya, Anda kopas ke codingan. Gitu. Cuma ini yang jadi masalah itu adalah satu. Kalian harus mengedit dulu apa pojok ujung ini ada nomornya kan 1 2 3 4 5 6 itu Anda tutup gitu. Dan paling parah lagi di sini ada warna hitam, mungkin Anda harus rubah ke warna putih dan seterusnya. Itu sudah perjuangannya anak komputer atau kita belajar. Saya dulu kok gitu loh korbannya gitu. Makanya saya bilang ke kalian, ya strategi itu banyak. Yang penting kalian berusaha dan mau nyoba. Cuma perjuangan kalian tuh adalah satu sih sekarang tuh saya jujur aja karena COVID teman-teman. Jadi kalian tuh kayak nggak kompak gitu loh. Biasanya mungkin kalau menurut saya zaman saya dulu ya kuliah itu kalau ngurusin stuck hui ini kita ngumpul di rumah siapa atau ngekos di tempat siapa kontrakan itu kita ngerjain di situ gitu loh ya kan. Jadi kompaknya dapat siapa yang sudah selesai kita bisa belajar bareng bukan nyontek loh ya belajar bareng bahasanya sih. Intinya sih kita mau memahamin coding gitu. Aku udah dapat nih jawabannya ini nih yang diminta sama dosennya dapat. Oh yaudah sini deh kita coba pelajari bareng. Nah, pelajarin gitu. Contoh ya. Baik Pak, terima kasih. Nah itu ya. Ini contohnya untuk stuck ya. Mungkin kalau kalian pengen bisa download baru kan convert ya. Kalau enggak pakai kamera juga kan juga bisa tuh pakai apa tuh PDF reader atau apa itu bisa di scan. Saya lupa cam tuh PDF atau cam scanner tapi cam scanner katanya ada itunya loh ada malware-nya jadi hati-hati di situ. Saya nggak tahu sih dengar-dengar aja. Nah ini pelit sih bukan pelit sih tapi mungkin dia bertujuan melatih kalian mengetik. Kalau saya sih kayak gini saya ketik aja sih bentar aja kan ngetik ini gitu loh. Dev init cuma kalau di Python tuh nyebelin gitu. Nyebelinnya apa ya tadi saya bilang dia sensitif gitu. Ya nanti mungkin yang DQ-nya bisa dijelaskan sorry yang QI dijelaskan sama Pak Amin.
Oke, sebelumnya teman-teman saya juga mau minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya dari materi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau nanti kalian mau diskusikan, itu boleh lewat WA atau mungkin saya. Karena mungkin di pertemuan selanjutnya 8 itu kita udah UTS, dan UTS saya itu biasanya program, teman-teman, ya, aplikasi. Dan nanti mungkin waktunya ya saya tentukan lah, ya kan. Ya seminggu atau 2 minggu gitu. Seminggu sih biasanya. Jangan lama-lama lah. Saya tahu biasanya kalau kalian ngerjain tuh 2 hari 3 hari kan baru kerjain. Ya kan? Nggak kok Pak, saya ngerjain dari lama Pak. Itu yang bagus ya. Kalau pengalaman saya sih ya, karena judul saya juga mahasiswa, antara aja lah 2 hari sebelum ngumpul saya kerjain. Ya teman-teman ya, karena waktunya udah mau habis. Silakan kalian pelajarin di internet, itu sudah banyak banget. Saya bersyukur banget sudah ada teknologi yang dimana informasi cepat, kalian bisa nyari apa aja ada di sini, ya kan. Jadi kalian bisa belajar lebih cepat. Gitu loh. Ya. Bukan berarti kalian langsung, saya nggak usah kuliah aja deh Pak, belajar sendiri. Nggak gitu konsepnya teman-teman. Kuliah itu biar ada pendamping kalian yang arahkan, yang menjelaskan, yang ini loh yang contohnya dipakai yang ini gitu loh. Ya. Oh iya, saya lupa lihatkan satu sih. Untuk pelatihan-pelatihan teman-teman ya, itu mahal loh. Nah, kalian tuh beruntung kenapa? Karena untuk kuliah ya, untuk kuliah itu kalian tuh dengan harga yang kalau saya terjangkau gitu loh. Bayangin aja ada bahasa kuliah ngambil apa, mata kuliah apa, itu udah satu include dengan UKT, dan itu banyak mata kuliah yang bisa kalian ambil. Nah, contoh gini nih ya. Belajar Excel aja 4.500.000 ya. Nih, belajar Excel. Waduh Pak, Excel doang Pak yang cuma pakai formula. Ya, 4.500.000 gitu. Ya kan. Terus contoh lagi, ini contoh ya, ini contoh bukan membandingin, tapi maksudnya biar kalian punya perkiraan. Nah, web, nanti yang saya ajarin di mata kuliah itu yang itu totalnya satu mata kuliah 6.450.000. Padahal ini saya ajarin bahasanya di mata kuliah kalian nanti gitu loh. Dan itu sudah saya ajarin semua ini sama kakak tingkat kalian. Tanya aja tuh. Itu harganya sekian gitu. Wih gitu ya. Emang gitu. Dan itu parahnya cuma 28-31, nah berapa hari doang gitu. Sedangkan kalian itu 1 semester loh. Dan kalian bisa tanya kapanpun, tanya. Tutor itu saya, ibaratnya saya gratis Anda tanya gitu loh. Ya kan. Makanya saya bilang ke kalian, intinya tuh nggak ada yang sia-sia teman-teman. Tinggal kalian lagi mau nerima atau kalian mau nyimak atau enggak gitu loh. Ya. Dan semua ada harganya teman-teman. Python tuh juga ada loh. Coba saya lihat ada Python nggak. Nah ini UX. Ini ada mata kuliah kita juga teman-teman. Harganya sekian, 7 juta. Kalian belajar sampai Hario aja, belajar pakai Pixma, bahkan belajar sama kakak tingkat kalian gratis kan, kalau kalian baik sama kakak tingkat. Kak, ajarin kok dong Kak desain ya. Dan itu lagi beberapa angkatan 2020 kalau salah, itu lagi buat loh, bagus-bagus tuh. Pak Bambang cerita pakai ini Pak, saya bagus-bagus tampilannya tuh. Harganya sekian. Dan itu kan dapat mata kuliahnya ini gitu loh. Nah, makanya kalian pilih mata kuliah tuh yang memang ada bernilai harganya juga sih gitu. Nah, ini mobile, Android. Ini ada ya di mata kuliah pilihan namanya perangkat bergerak 8 juta. Karena bisa pakai nanti Flutter. Nah, ini Flutter diajarin sama Pak Kantor, nanti diajarin kalian ya. Nah, seterusnya ya. Jadi ini udah ada harga-harganya nih Python tuh. Ya. Tapi ada sertifikasinya sih memang. Nah, di sini 5.800.000. Kalau kalian udah pernah ahli gunain Python, ya kan. Nah, contohnya ini cuma membaca data, cleansing, normalisasi data, visualisasi, bentuk graph, gambar-gambar itu. Lah, itu kan tugas Bapak kemarin bikin chart gitu. Ya itu yang digaskan gitu. Tapi kan ini tujuannya adalah sertifikasi, teman-teman ya. Dan itu berfokus pada analisis. Itu ada harganya. Jadi kalian juga harus tahu biar kalian, wih ternyata ini ya mahal ya ternyata untuk seperti ini aja. Iya teman-teman. Makanya nggak sia-sia, dan kalian juga makanya jangan bilang proyek itu harganya murah gitu. Anda juga harus tahu ada harganya. Nah ini ya. Itu contoh buat kalian. Silahkan berpikir lagi ya. Jadi saya harap itu dari saya. Terima kasih. Udah waktu udah habis, udah jam 9 pas teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian ya teman-teman ya.